Halo Sobat Imigrasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang beredar nih. Khususnya kita akan membahas tentang TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh 4 teman saya yang dari berbagai satker. Mari kita sambut. Terima kasih pada teman-teman saya yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk membahas tentang TPPO. Nah, kali ini kita akan bertanya nih kepada Kak Ari. Kak Ari, bagaimana sih pandangan kakak tentang TPPO yang berada di bandara? Di sini saya ingin menjelaskan yang sering terjadi di bagian bandara terkait dengan TPPO adalah masih banyaknya oknum-oknum petugas yang masih mendukung dengan adanya TPPO ini, sehingga menyebabkan sampai saat ini juga masih ada kasus-kasus terkait penjualan orang, penjualan organ, dan juga minimnya penegakan hukum kepada para tersangka pelaku TPPO ini. Kemudian selanjutnya ada juga mengenai penggunaan visa. Di sini di bandara ini banyak sekali penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh para turis asing, yang dimana mereka menggunakan visa on arrival atau visa turis. Kemudian mereka di sini melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, seperti berjualan, berbisnis, dan juga banyak dari mereka yang bekerja di perusahaan tanpa menggunakan visa yang seharusnya mereka gunakan, yaitu visa bekerja. Terima kasih loh Kak Ari atas penjelasannya yang berada TPPO yang berada di bandara. Selanjutnya kita beralih kepada Kak Michelle. Kak Michelle, bagaimana sih pandangan kakak tentang TPPO yang berada di pelabuhan? Modus operandi penyelundupan manusia di pelabuhan pada awalnya dilakukan dengan cara merekrut seseorang atau beberapa orang, lalu dijanjikan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan di luar negeri, dan apabila telah terkumpul, maka penyelundup akan mengumpulkan orang yang akan diselundupkan dalam satu rumah, lalu ditentukan hari dan tanggal keberangkatan untuk dibawa ke tengah laut menggunakan kapal-kapal kecil seperti kapal ikan. Kemudian, ketika sampai di tengah laut, akan ada kapal besar yang menjemput dan membawa ke negara tujuan. Tindak pidana penyelundupan manusia terjadi tidak terlepas dari adanya peran korban yang memberikan upah kepada penyelundup. Wah, sangat berbeda ya modus TPPO yang berada di bandara dan pelabuhan. Selanjutnya kita beralih ke Kak Bima. Kak Bima ini berada di kantor imigrasi Batam. Nah, bagaimana sih Kak tentang pandangan kakak TPPO yang berada di kantor imigrasi Batam? Adapun tantangan bagi petugas imigrasi dalam mendeteksi TPPO. Yang pertama, adanya pemalsuan dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan terbagi atas dua, yaitu paspor dan SPLP. Adanya pemalsuan dokumen perjalanan ini dilakukan pemalsuan baik itu keseluruhan ataupun sebagian. Tantangan yang sangat tidak mudah ya Kak Bima. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Kak Hendriko Demus. Ya, Kak Hendriko Demus ini berada di perbatasan wilayah. Kak Hendriko Demus, bagaimana sih pandangan kakak tentang TPPO yang berada di perbatasan wilayah? Baik, di sini juga saya akan menjelaskan terkait upaya apa saja sih yang dilakukan oleh petugas imigrasi terhadap upaya untuk mencegah terjadinya TPPO ya. Yang pertama, kita bisa melakukan upaya melaksanakan patroli secara rutin, di mana kita bisa melakukan pengawasan baik terhadap WNA maupun terhadap WNI, karena di sini WNA juga bisa berpotensi untuk mengajak atau bisa memulainya terjadinya tindak TPPO. Dan juga kita akan melakukan koordinasi maupun kerjasama dengan aparat atau instansi setempat, pemerintah daerah juga bisa. Kita bisa berkoordinasi dengan mereka untuk membantu melakukan pencegahan terjadinya TPPO. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kita melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Kita bisa mensosialisasikan terkait keimigrasian atau aturan keimigrasian untuk mencegah terjadinya TPPO pada masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa ya, usaha yang sangat komprehensif bagi petugas imigrasi. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih langkah-langkah Ditjen Imigrasi dalam menanggulangi TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Mengenai bagaimana peningkatan pengawasan yang dapat dilakukan di pintu masuk, yaitu untuk saat ini sudah terdapat teknologi terbaru, yaitu teknologi autogate. Di autogate ini para orang asing melakukan scan paspornya di mesin ini, kemudian melakukan biometrik wajah, dan di situ menurut saya masih terdapat minimnya pengawasan, karena mereka
dapat dengan mudah untuk melalui autogate ini tanpa ada pemeriksaan lanjutan dari para petugas. Yaitu saya harap dengan adanya autogate ini, para petugas ini tetap dapat melakukan profiling atau pemeriksaan secara langsung terhadap warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Mungkin dapat dilakukan sebelum mereka menggunakan autogate ini ataupun setelah memasuki autogate. Selanjutnya dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga terkait, yaitu dengan pihak kepolisian atau dari TNI, dapat melakukan pengawasan ekstra setelah para orang asing ini melalui pintu gerbang di bandara. Selanjutnya dapat juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu bisa dengan membuat aplikasi pelaporan khusus orang asing, yang dimana apabila orang asing ini melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak menyenangkan kepada warga lokal, sehingga warga dapat melaporkannya di aplikasi tersebut dan dapat ditindaklanjuti oleh bagian Intel Dakim dari Keimigrasian. Terima kasih loh kepada rekan-rekan atas ilmu dan pengalamannya, diskusi yang sangat produktif. Nah, selanjutnya apakah ada pesan-pesan kepada masyarakat dari petugas imigrasi? Adapun pesan yang dapat saya sampaikan sebagai petugas imigrasi dalam memberantas TPPO, yaitu kita sebagai petugas imigrasi harus dapat mengidentifikasi dan mendeteksi terhadap orang-orang yang terindikasi TPPO. Sedikit tips yang dapat saya berikan, yaitu kita dapat melakukan profiling terhadap orang asing ataupun WNI yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Kita dapat melihat gerak-gerik ataupun penampilan dari orang tersebut. Dari berdasarkan profiling yang kita lakukan, kita dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam, yaitu kita dapat mewawancari orang asing tersebut. Biasanya terindikasi TPPO itu orang yang tidak memberikan keterangan dengan benar, gerasa gerusuk, gelisah, dan lain-lainnya. Maka dari itu, pesan saya, kita harus memberantas TPPO demi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, yang ingin saya tambahkan mungkin kami sebagai petugas imigrasi juga mengharapkan turut serta kerjasama atau peran dari masyarakat sekitar terkait pencegahan adanya TPPO. Di sini Bapak Ibu bisa melaporkan jika adanya indikasi tindakan TPPO di daerah tempat tinggal Ibu atau dimanapun itu, bisa melaporkan kepada kantor imigrasi setempat untuk ditindaklanjuti adanya indikasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berbagi ilmu serta pengalamannya baik dari bandara, pelabuhan, dan perbatasan. Mari kita semakin semangat untuk melindungi masyarakat terhindar dari TPPO, tindak pidana perdagangan orang.